Oke, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai analisis yang terdapat pada percobaan BJT sebagai amplifier. Nah, di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai rangkaian ataupun cara kerja dalam melakukan percobaan mengenai BJT sebagai amplifier. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai analisis yang terdapat pada rangkaian BJT sebagai amplifier. Langsung saja kita ke modul yang pertama. Nah, ini kan ada beberapa poin yang harus kita analisis ya. Nah, ini mungkin saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman. Jika apa yang saya sampaikan ada salahnya, saya mohon maaf. Tapi ini saya sampaikan sesuai dengan pemahaman yang saya baca dari sumber-sumber internet maupun jurnal. Yang pertama ini ada pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan distorsi. Nah, kalau teman-teman lihat distorsi itu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya yaitu karena sinyal input yang terlalu tinggi. Nah, maka di percobaan ini tadi kan diperintahkan untuk mencari atau mengubah nilai input atau VS itu dari 1 mV sampai 1 volt. Nah, kita mencari nilai titik di mana eh, tegangan apa namanya gelombangnya mencapai distorsi. Nah, oleh karena itu penyebab distorsi yaitu nilai sinyal input yang terlalu besar. Nah, selain itu juga distorsi juga disebabkan oleh kesalahan dalam menyusun rangkaian. Jadi komponennya mungkin ada yang terbalik atau yang salah seperti itu. Kemudian untuk analisis berikutnya yaitu bagaimana nilai voltage gain dan current gain pada variasi input. Nah, ini kalau berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan baik pada common emitter, kolektor maupun common base itu semakin tinggi nilai VS atau tegangan input itu voltage gain maupun current gain-nya akan semakin turun. Jadi grafiknya menurun seperti itu. Nah, mungkin contoh grafiknya seperti ini ya. Dia menurun. Jadi semakin apa namanya? Semakin besar nilai VS-nya, maka current gain-nya akan semakin current gain maupun VG-nya semakin turun seperti itu. Kemudian untuk analisis berikutnya yaitu bagaimana komponen AC dan DC pada luaran. Nah, ini mungkin yang dimaksud di sini itu fungsi komponen AC dan DC. Nah, di sini kan terdapat dua sumber ya. Yang pertama itu sumber AC, kemudian yang kedua itu sumber DC. Nah, sumber AC di sini digunakan sebagai sinyal input. Nah, kenapa kayak saya atau di sumber itu menyalakan input? Karena kita sendiri di sini untuk mencari ini apa namanya Vgen itu yang dibandingkan itu VO dan VS. Nah, berarti karena outputnya di sini dan VS-nya di sini, maka ini dapat disimpulkan ini sebagai sinyal inputnya. Jadi AC di sini digunakan sebagai sinyal input. Kemudian di sini sumber DC itu gunanya untuk bias ya. Ini kan kalau teman-teman perhatikan rangkaian ini ya bundar ini kecuali apa namanya di luar sinyal input dan output itu kalau teman-teman perhatikan itu rangkaiannya sama dengan rangkaian biasing pada modul 3 seperti itu. Jadi sumber DC di sini digunakan sebagai rangkaian bias. Kemudian apa pengaruh jenis transistor nilai beta pada voltage gain dan current gain. Nah, ini tentunya berbeda jenis transistor, nilai betanya atau penguatannya juga akan berbeda. Seperti itu. Kemudian apa fungsi transistor C1, C2 dan C3. Nah, di sini C1 itu posisinya di sini, C3 di sini dan C2 itu di sini. Nah, C1 dan C3 itu fungsinya untuk ini ya, untuk apa namanya? Memisahkan antara sumber DC dan AC. Ya kan ini kan kalau kita lihat di sini tuh ada titik temu antara sumber DC dan AC. Begitupun juga di sini. Karena ini dapat sumber DC dari atas dan dapat sumber AC dari sini, maka fungsi dari C1 dan T3 itu untuk memisahkan sumber DC dan sumber AC. Nah, karena sifat kapasitor, kalau teman-teman ingat itu transistor akan mengalirkan sumber arus bolak-balik dan dia sebagai pemblokir arus searah. Nah, jadi arus searah tidak bisa mengalir ke sini seperti itu. Kemudian untuk C2 itu fungsinya apa ya? Saya agak lupa yang C2. Silakan untuk yang C2 silakan teman-teman cari sendiri. Kemudian lanjut yang mana tadi? Oh, ini sudah yang modul 1 sudah, kemudian lanjut ke modul 2.
ini bagaimana nilai voltage gain dan current gain pada variasi input. Nah, ini jawabannya sama dengan yang modul 1 ya. Percobaan 1 maksud saya, yaitu semakin tinggi nilai VS atau tegangan inputnya, maka V gain dan current gain-nya itu semakin turun. Nah, ini bandingkan karakteristik voltage dan current gain pada common emitter dan common emitter. Nah, ini kan membandingkan antara V gain dan I gain pada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, ini di sini saya menemukan jurnal yang bagus karena di sini ada pembanding antara common emitter, common base, dan common collector. Nah, jurnalnya itu judulnya ini, Perancangan Rangkaian Aplikasi Dasar Transistor Bipolar, yang karyanya ini ya, M. Rahmat, Yesi, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman mungkin bisa mencari jurnalnya sendiri, di searching aja di Google pasti ada. Nah, berdasarkan jurnal ini, yang dapat saya simpulkan itu ini antara emitter dan kolektor ya. Nah, ini perbedaannya itu di sini. Penguat tegangan. Nah, ini kurang lebih 250 kali. Kemudian pada kolektor itu cuma 1 kali. Kemudian untuk penguat arus itu rentang 50 sampai 100. Untuk common kolektor itu kurang lebih di angka 50 kali gitu. Berarti dari sini kita dapat membandingkan ya bahwa penguatan tegangan pada common emitter itu lebih tinggi dibanding pada common kolektor. Begitu juga penguatan arusnya di common emitter itu lebih tinggi dibanding di common arus. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang percobaan ketiga, yaitu bandingkan karakteristik voltage dan current gain pada common base. Nah, ini kalau teman-teman sudah melaksanakan praktikumnya, ini juga sama antara percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 itu sama ya untuk karakteristik voltage dan current-nya. Jadi semakin tinggi penguatannya, semakin tinggi sinyal inputnya atau tegangan inputnya itu voltage atau current gain-nya semakin besar. Nah, untuk pembandingan karakteristik resistansi input dan output pada sistem konfigurasi common collector, common emitter, dan common base, bagaimana pengaruhnya? Nah, ini kalau kita lihat itu yang kita lihat itu pada bagian ini ya. Resistansi input itu yang ini, 10K dengan 1K. Kemudian 96K dengan 20K. Nah, untuk yang common basis saya agak lupa. Nah, di sini kalau kita perhatikan, oke, perbandingan antara 10K dengan 1K itu kan 10:1. Kemudian yang ini 96:20 itu kira-kira kan berapa ya? Kalau kita 100 berarti 5:1 ya. Jadi perbandingannya itu lebih tinggi di common emitter. Nah, maka semakin tinggi perbandingannya ini, maka penguatan tegangan yang dihasilkan itu semakin tinggi. Gitu ya. Penguatan tegangan semakin tinggi dan semakin kecil perbandingannya, maka penguatan tegangannya semakin kecil. Nah, seperti itu. Silakan yang common basis dapat dilihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian pada resistansi output. Nah, ini outputnya ini kan 100 ohm. Kemudian yang atas ini juga 100 ohm. Kalau tidak salah, yang di common basis itu load-nya, ini air load-nya itu 100K. Oke, coba saya bukakan bentar aja lah. Oh ya, sorry. Maksud saya 10K. Nah, di sini dapat kita lihat mengapa pada common basis itu kok tegangan resistansi outputnya itu tinggi. Karena pada common basis itu penguatan arusnya itu sangat kecil. Nah, kenapa kok dikasih resistansi yang tinggi? Karena agar sepenuhnya arus itu mengalir ke bebannya, tidak ke resistornya. Kalau resistornya kecil, semakin kecil resistornya, maka arus yang mengalir pun akan semakin besar seperti itu ya. Hambatan kan kalau resistor kecil itu kan hambatannya sedikit katakanlah gitu. Kalau hambatannya sedikit, maka arus yang masuk itu semakin besar. Nah, begitu juga jika hambatannya besar, maka arusnya yang mengalir itu sedikit, sehingga arus yang mengalir pada resistor itu sedikit dan terfokuskan pada bebannya. Nah, begitu juga ini untuk common emitter. Di sini nilainya hanya 100 ohm ya. Nilainya 100 ohm karena ini
penguatannya itu tinggi 50 sampai 100 dan 50 eee, sekitar 50-an itu, maka ya aman-aman saja jika resistor di sini, nilainya nggak terlalu besar, sehingga arus dapat mengalir terbagi ya, arusnya mengalir kan nanti kalau beban di sini itu kan sambungannya paralel, maka arusnya akan ini ya, sesuai hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff I masuk sama dengan I keluar. Nah, harusnya akan mengalir pada resistor 100 ohm ini dan pada beban. Nah, ini nggak jadi masalah karena penguatannya di sini tinggi. Nah, mungkin itu yang saya dapat jelaskan mengenai analisis pada BCD sebagai amplifier. Sekian, terima kasih.